Smart People, kita bertemu lagi dalam acara Lessons and Learn. Semoga Smart People sehat, sukses, bahagia selalu ya. Hari ini saya akan membahas mengenai materi dari burnout ke breakthrough. Yuk kita simak pembahasannya, semoga berguna. Hola Smart People, kita berjumpa kembali dalam acara Lessons and Learn. Sehat, sukses, dan bahagia selalu. Hari ini kita akan membahas materi mengenai dari burnout ke breakthrough. Yuk, mari kita simak bersama-sama, semoga bermanfaat. Burnout bukan tanda kelemahan, tetapi sinyal untuk berubah. Pertama, mari kita bahas latar belakangnya dan mengapa ini penting. Di dunia kerja dan kehidupan modern, banyak orang terbiasa memaksakan diri untuk terus produktif tanpa menyadari batas kemampuan fisik dan mentalnya. Kelelahan sering dianggap wajar, bahkan dipuji sebagai bentuk dedikasi. Namun, ketika kelelahan berlangsung terus-menerus tanpa pemulihan, kondisi ini dapat berkembang menjadi burnout. Burnout bukan sekadar lelah biasa, melainkan kelelahan menyeluruh secara fisik, mental, dan emosional. Jika tidak disadari dan ditangani, burnout dapat yang pertama menurunkan kualitas kerja. Yang kedua, menghilangkan motivasi dan makna kerja. Yang ketiga, mengganggu kesehatan mental dan emosional. Yang keempat, berdampak pada hubungan kerja dan pribadi. Selanjutnya, bila dilihat dari sudut pandang bagi HRD, yaitu HRD melihat burnout sebagai risiko serius bagi keberlanjutan kinerja dan kesejahteraan individu, bukan sebagai kegagalan pribadi. Lalu kedua, ruang lingkup pembahasan. Materi ini mencakup yang pertama, pengertian burnout dan perbedaannya dengan kelelahan biasa. Yang kedua, tanda-tanda awal burnout. Yang ketiga, hubungan antara burnout, pola kerja, dan kesehatan mental. Yang keempat, perubahan pola kerja menuju cara yang lebih sehat. Topik ini relevan bagi siapapun yang bekerja dengan tuntutan tinggi atau rutinitas padat. Selanjutnya ketiga, kendala yang sering dihadapi. Beberapa kendala yang membuat burnout sering diabaikan antara lain, yang pertama, normalisasi kelelahan berlebihan. Lelah dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari kerja keras. Yang kedua, takut dicap lemah atau tidak profesional, sehingga enggan mengakui kelelahan. Yang ketiga, kurangnya kesadaran akan tanda awal burnout. Kelelahan dianggap sementara, padahal sudah menumpuk. Yang keempat, pola kerja tanpa jeda pemulihan, tidak memberi ruang untuk istirahat dan refleksi. Selanjutnya, bila dilihat dari sudut pandang bagi HRD, yaitu HRD sering melihat burnout baru disadari ketika kinerja sudah menurun atau konflik mulai muncul. Dan keempat, analisanya. Burnout itu bukan terjadi secara tiba-tiba. Ia berkembang perlahan melalui yang pertama, tekanan kerja berkepanjangan. Yang kedua, beban mental yang tidak dikelola. Yang ketiga, minimnya waktu pemulihan. Dan yang keempat, tidak adanya batas antara kerja dan kehidupan pribadi. Burnout adalah sinyal tubuh dan pikiran bahwa cara kerja saat ini perlu dievaluasi. Ketika sinyal ini diabaikan, dampaknya semakin berat. Namun jika disadari lebih awal, burnout justru bisa menjadi titik balik menuju cara kerja yang lebih sehat dan berkelanjutan. Selanjutnya, bila dilihat dari sudut pandang bagi HRD, yaitu HRD memandang burnout sebagai alarm sistem kerja yang mengindikasikan bahwa ada ketidakseimbangan yang perlu diperbaiki.
baik dari sisi individu maupun lingkungan. Lalu kelima, rekomendasi. Yang pertama, untuk individu yaitu 1. Sadari dan kenali batas kemampuan diri. 2. Perhatikan tanda-tanda awal kelelahan fisik dan mental. 3. Beri ruang istirahat dan pemulihan secara teratur. 4. Evaluasi rutinitas kerja yang menguras energi. Untuk aksi praktisnya, kenali 3 tanda awal kelelahanmu, misalnya sulit fokus, mudah emosi, atau cepat lelah. Lalu ubah satu rutinitas harian untuk mengurangi beban tersebut. Yang kedua, untuk lingkungan kerja atau bila dilihat dari sudut pandang bagi HRD yaitu 1. Bangun budaya yang tidak memuliakan kelelahan berlebihan. 2. Dorong dialog terbuka tentang kesehatan mental. 3. Evaluasi beban kerja dan ekspektasi secara berkala. 4. Jadikan pemulihan sebagai bagian dari produktivitas. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Burnout bukan akhir dari perjalanan kerja, melainkan sinyal penting untuk melakukan perubahan. Dengan mengenali batas dan melakukan penyesuaian, seseorang dapat menemukan cara kerja yang lebih sehat, efektif, dan bermakna. Kesimpulannya bila dilihat dari sudut pandang bagi HRD, yaitu organisasi yang berkelanjutan tidak dibangun dari individu yang terus dipaksa, tetapi dari individu yang mampu bekerja dengan ritme sehat dan berkelanjutan. Demikian materi pembahasan hari ini mengenai dari burnout ke breakthrough. Semoga bermanfaat, sehat, sukses, dan bahagia selalu. Demikian ya pembahasannya. Jika smart people merasa video ini berguna, mohon berikan tanda like, subscribe, dan share-nya ke teman-teman. Sampai bertemu di lessons berikutnya. Sehat, sukses, bahagia selalu. Bye!